wabarakatuh. Ibu-ibu PKK dan pemirsa yang budiman, terimalah persembahan dari kami, tim penggerak PKK Kecamatan Kangkung dalam sosiodrama dengan judul Setinggi Rumput, implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penelantaran rumah tangga. Selamat menyaksikan. Sekarang hampir jam 7, kamu siap-siap, nanti terlambat sekolahnya. Yuni, kamu udah besar, pinter, perhatian lagi. Entah apa yang terjadi kalau kamu tahu bukan anakku. Lagian, siapa yang tega meninggalkan ibu waktu kamu masih bayi? Ini, kamu lagi apa? Pagi-pagi kok sudah menggerutu? Itu loh si Yuni, udah hampir jam 7 kok masih sempet-sempetnya bantu saya di warung. Apa tidak telat nanti? Ya memang begitu Bu, anak itu harus membantu orang tuanya meski dalam kondisi apapun. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam. Bu Tini. Sedang siap-siap ya Bu? Pagi-pagi kok udah capek, mau kemana Butina? Iya Bu Tini, Bu Sinta. Saya mau ke Balai Desa Gebangan Wetan, mau rapat dengan ibu-ibu PKK, menindaklanjuti sosialisasi tentang PPT PKPA Larasati di Kecamatan kemarin. PPT itu apa ya Bu? Iya Bu Sinta, PPT PKPA itu singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan Berbasis Genre dan Anak. Ini merupakan pos kegiatan yang memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, misalnya kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Lah alhamdulillahnya di Desa Gebangan Wetan ini sudah didirikan PPT Anissa, saya dan ibu-ibu PKK Pokja 1 yang menjadi petugasnya. Jadi misalnya Bu Sinta atau Bu Tini mengalami atau mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga, silakan sampaikan kepada kami supaya bisa kita selesaikan dengan baik, tidak ada pihak yang dirugikan. Kami siap memberikan pelayanan kepada panjenengan semua. Saya lanjut ke Balai Desa dulu ya Bu. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, mau beli apa? Mbak, mau beli apa? Mau beli permen. Ada Mbak? Ada. Kenapa Mbak dari tadi kok melihat warung Butini terus? Ada yang aneh ya? Atau jangan-jangan Mbak ini saudaranya Butini? Bukan, cuman dulu itu saya pernah kesini. Oh, jadi yang punya warung ini namanya Butini ya? Kalau jam segini Butini di rumah tidak? Loh Mbak ini gimana? Kalau warungnya dibuka ya berarti Butini di rumah. Kenapa Mbak kok tanya-tanya Butini segala? Tidak ada apa-apa kok. Oh, Butini sudah punya anak? Sudah, namanya Yuni. Tapi kata orang Yuni itu bukan anak kandungnya. Maksud Mbak, dia itu anak pungut? Jangan keras-keras Mbak, nanti Butini dengar loh. Dengar-dengar waktu itu Butini menemukan Yuni sekitar 16 tahun yang lalu, saat keadaan sepi tidak ramai seperti saat ini. Lalu datang seorang wanita sambil menggendong bayi. Awalnya sih cuma makan biasa di warung Mbak, tapi setelah Butini masuk ke dalam rumah kok tiba-tiba wanita itu meninggalkan bayinya begitu saja. Apa nggak gila itu namanya Mbak? Ibu yang tega meninggalkan bayinya seperti itu. Kalau nggak mau ngopeni, Mbak nggak usah buat sekalian. Iya Mbak, benar. Dia itu memang gila. Bahkan lebih gila dari yang Mbak Sinta bayangkan. Asal Mbak Sinta tahu saja, ibu gila yang sengaja meninggalkan bayinya itu sekarang ada di sini, tepat di hadapan Mbak Sinta. Iya, sayalah yang telah meninggalkan bayi itu di warung Butini. Coba seandainya Mbak Sinta jadi seperti saya, Mbak Sinta tidak pernah tahu bagaimana nasib bayi itu dulu. Sudah berapa kali ayahnya mencoba untuk membunuhnya. Sejak ada dalam kandungan, hingga bayi itu lahir dan akhirnya aku tinggalkan di warung Butini. Karena saya yakin Butini itu orang yang baik dan dia pasti mau mengasuhnya. Untuk itu, aku akan kembali lagi ke sini untuk mengambil anakku itu. Apakah Mbak Sinta masih mau bilang kalau saya ini gila? Sabar Mbak, sabar. Sabar untuk apa Mbak? Sabar untuk mengemis untuk dinikahi oleh laki-laki itu. Terus mau sampai kapan? Sampai saya tua atau sampai saya mati? Oh Mbak ini belum menikah tapi sudah duluan ya? Astagfirullahaladzim Mbak. Jangankan menikah Mbak,
Setiap hari dia itu selalu berjanji, katanya besok bulan depan kita tunangan, bulan depannya lagi kita menikah. Tapi apa hasilnya mana? Sampai akhirnya perut saya pun ini membesar dan bayi itu lahir, ku tinggalkan di warung Butini. Masih saja tetap berjanji seperti itu, Mbak. Tapi akhirnya aku pun diusir dari rumah karena dianggap telah mencoreng nama baik keluarga, Mbak. Tapi untunglah saya ini menemukan seseorang yang dapat mengerti saya. Dia sangat penyayang, pengertian, dan yang paling penting dia itu mau menikahi saya dengan tulus. Itulah sebabnya kenapa saya datang ke sini. Saya akan mengambil kembali anakku. Sudah lama aku menantikan saat-saat seperti ini. Di saat aku bertemu dengan buah hatiku, lalu ku bawa pulang dia, ku asuh dia dengan baik agar dia dapat sekolah yang tinggi dan agar menjadi orang yang terhormat, Mbak. Sebentar, Mbak, tunggu sini saja, saya tak ke rumah Butini dulu. Iya. Butini, Bu, Butini, kok teriak-teriak, ada apa tadi? Bu, ada yang mau saya sampaikan. Ada masalah apa sebenarnya? Itu di kios ada wanita, katanya mau bertemu sama ibu. Dan mau suruh kesini saja, lagian tidak ditanya siapa dia. Sudah saya tanya, dia bilang kalau dia itu ibunya Yuni. Apa kamu bilang? Iya, Bu, benar, saya yakin kalau dia itu ibunya Yuni. Ini bukan masalah yakin atau tidak yakin, ini masalah tanggung jawab. Katanya dia mau apa ya, Bu? Saya lupa. Siapa namanya? Namanya Sari, Bu. Oh, kamu. Iya, namanya Sari. Boleh Saya saya lakukan sama Bu, tidak akan terjadi saya? berantem. Tidak perlu. Saya sudah paham wanita model kamu. Wanita yang sangat tidak bertanggung jawab. Butini salah menilai saya. Saya ini hanya korban dari nafsu laki-laki saja, Bu. Korban. Setelah 16 tahun kamu tinggalkan anak kamu di sini, kamu bilang korban. Butini tidak tahu penderitaan saya. Saya memang tidak akan pernah mau tahu semua rayuanmu. Tapi Bu, Butini harus mendengarkan penjelasan saya dulu. Tidak perlu yang penjelasan lagi, semua sudah sangat jelas. Itulah sebabnya Butini tidak akan pernah tahu bahwa di dalam hati ini ada sebuah kerinduan untuk bertemu dengan putriku. Apa maksudmu? Yuni, anak kamu? Iya, maaf ya Bu, kalau kedatangan saya ini telah mengganggu ketenangan Butini. Tapi walau bagaimanapun, Yuni itu anakku, darah dagingku. Untuk itu aku berhak mengambilnya kembali. Saya tidak bicara soal anak ataupun darah daging. Ini soal tanggung jawab. Kalau kamu mau berbuat dosa silakan, tapi jangan bawa-bawa Yuni. Yuni tidak tahu apa-apa. Ingat, Yuni itu anakku, darah dagingku. Dia itu lahir dari rahimku sendiri. Untuk itu aku akan mengambilnya kembali. Sari, lihatlah dirimu yang begitu kotor karena dosamu. Sekarang kamu pergi dari sini sampai kapanpun. Saya tidak rela Yuni jatuh ke tangan kamu. Saya memang akan pergi, Bu, tapi bersama Yuni anakku. Tidak, pergi kamu dari sini. Keluar, pergi, ayo. Sari, pergi dari Yuni, sini. keluar. Tidak. Yuni, Bohong, engkau bukan ibuku. ini aku, Nak, ibumu. Bukan, kamu bukan ibuku. Ibuku bernama Tini. Percayalah, Yun, aku ini ibumu. Ibu yang telah mengandungmu. Ibu yang telah melahirkanmu, Nak. Bohong, kalau kamu memang benar ibuku, kenapa aku tidak pernah melihatmu di saat aku sedang sakit? Kenapa kamu tidak menjagaku? Sekarang mana buktinya kalau kamu memang benar-benar ibuku? Aku tidak punya bukti apa-apa, Nak. Tapi hati ini yang bisa membuktikannya. Percuma kalau kamu memaksa Yuni untuk mempercayamu. Kalau kamu tidak bisa membuktikannya. Dengan apa aku harus membuktikannya? Katakan, Yun. Katakan. Katakan. Kalau kamu memang benar-benar ibuku, minum minyak tanah Yuni, ini. baik. Biarkan berbahaya, Bu. Nak. Biarkan. Biar dia percaya kalau ini memang saya ini adalah ibunya. Ayo cepat lakukan jika kamu Baik. memang benar-benar Jangan ibuku. Sari, jangan. Taruh Biarkan minyak Bu. tanahnya. Biarkan Taruh. dia, Bu. Yuni. Sabar Mbak, semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Yang sabar, kita ambil semua hikmahnya dari masalah ini. Dulu Mbak Sari sudah menelantarkan Yuni di sini, sehingga Yuni menerima Butini itu sebagai ibu kandungnya. Saya paham Mbak Sari sangat ingin bertemu dengan Yuni, tapi Yuni sangat shock ketika mengetahui bahwa ada ibu selain Butini, Mbak.
jenengan yang sabar dulu. Untung jenengan meninggalkan itu kepada Butini, orang yang bijaksana, Mbak. Saya yakin Butini sedang menjelaskan ini semua kepada Mbak Yuni. Semoga saja Butini bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kita tunggu saja, Mbak. Semoga Butini berhasil menyelesaikannya. Yuni, maafkan ibu, nak. Ibu telah menelantarkanmu. Terima kasih, kau telah mengakui ibu sebagai ibu kandungmu dan memahami ibu. Pintu rumah ibu selalu terbuka untuk Yun dan Butini. Ibu pulang dulu ya. Mari semuanya. Ibu-ibu PKK dan pemirsa yang budiman, demikianlah sosiodrama dari kami yang dilakukan oleh Sari terhadap Yuni adalah contoh KDRT sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya bahwa semua kekerasan dalam rumah tangga harus kita selesaikan secara bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.